bunda-bunda, teman-teman semuanya. Kali ini aku pengen sharing ke kalian bagaimana caranya alumni orang boros memanajemen keuangan. Buat teman-teman yang sekalinya dapat uang, dapat rezeki, gatal banget kepengen ngabisin. Kalau lihat ada uang di dompet kepengen banget ngilangin. Adakah yang sama? Ayo, mungkin tips ini bisa berlaku buat kamu. Gak susah, simple dan gampang nerapinnya, yang bisa bikin tobat orang boros. Ikutin terus. Yes, betul. Jawabannya dengan membeli emas. Sebelum kamu skip video ini, kamu harus tahu dulu nih, apa alasan aku menabung jalur emas ini bisa bikin tobat orang boros. Jadi guys, bukan ujuk-ujuk aku sharing tips menabung ala aku, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tuntutan kita sebagai ibu rumah tangga yang harus pandai memanajemen keuangan. Ya, syukur-syukur kita punya financial freedom untuk hari tua nanti. Nggak usah jauh-jauh ke situ dulu. Inilah alasanku kenapa aku langsung todong kenapa beli emas. Sebagai orang boros, aku punya dua hal yang perlu dipuaskan ketika membawa uang. Satu, keinginan untuk memiliki, dan yang kedua, tidak ingin menyesali. Bagaimana caraku untuk mengakomodir kedua hal tersebut? Yaitu dengan mengkonvert sebuah uang kertas atau nominal dalam cashless menjadi sebuah barang. Dari situlah aku bisa mendapatkan sesuatu dari uang itu, yakni berupa perhiasan yang bisa kupakai. Karena aku orangnya memang suka pakai perhiasan, seperti halnya hobi, bukan untuk pamer atau mencari validasi ya. Tetapi memang aku suka menggunakan perhiasan dan itu sudah terlatih sejak kecil, sehingga kulitku tidak ada iritasi kalau memakai emas. Yang kemudian ketika aku beli emas, aku selalu membelinya di toko emas yang memang cabangnya di mana-mana. Alasannya adalah kemudahan untuk likuiditas, yang artinya kita bisa sewaktu-waktu menjual jika membutuhkan uang darurat. Jangan berpikir soal rugi, karena di sini aku anggapnya kalau udah beli emas berarti uang itu udah siap ditabung. Dalam perjalananku bersahabat dengan uang, setiap menerima uang, baik gaji sendiri atau dari suami, percayalah teman-teman, utamakan kebutuhan, cicilan, dan hal-hal primer yang biasanya kamu keluarkan. Jangan ngebet pengen menabung, tetapi kebutuhan pokok kamu nggak terpenuhi. Karena terpenting dalam memanajemen keuangan adalah membayar hutang, membayar kebutuhan, baru kita bisa menabung atau investasi. Di sini yang kamu dengarkan bukan nasihat dari yang pro keuangan, ini berdasarkan pengalaman bagaimana aku tobat dan bersahabat dengan uang. Kalau gatel lihat uang nganggur di dompet atau di nominal yang ada di cashless kamu, ya udah buru-buru ke toko emas yang cabangnya di mana-mana. Hitung-hitung kamu menukar uang. Dan otomatis kamu mengakomodir hal yang kedua, tidak akan menyesali karena uang tersebut sebenarnya tidak berkurang, namun hanya berubah bentuknya saja. Dan dalam perjalananku membeli emas dan menjualnya, aku saranin yang cabangnya di mana-mana, yang harganya tertera jelas setiap gramnya berapa. Dan pastikan betul perhiasan yang kamu pilih adalah barang pameran atau bukan, karena ada perbedaan harga kemungkinan 10-20 ribu per gramnya. Lalu pilihlah model perhiasan yang timeless dan yang paling penting tidak gampang rusak atau patah karena harganya bisa drop. Itu pengalamanku ya teman-teman ya. Ambil yang baik, buang jika tidak perlu, karena ini berdasarkan pengalaman diri sendiri.